pagi anak-anak, semoga semuanya sehat selalu dalam lindungannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mejanya dirapikan dulu itu tuh. Kursinya, sampah yang ada di bawah, tolong diambilkan dulu, dibuang ya, supaya kelas kita menjadi indah dan nyaman. Oke, Ibu beri waktu 2 menit. Baiklah, tolong kamu yang ada di sudut, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kamu pimpin doa di sini. Selesai? Oke anak-anak, materi yang Ibu akan ajarkan pada hari ini yaitu tentang karya ilmiah. Jadi di sini indikator yang akan dicapai ketika anak-anak mengerti karya ilmiah, yang pertama mendefinisikan apa itu karya ilmiah, yang kedua mendefinisikan struktur dalam karya ilmiah, yang ketiga menemukan informasi yang terdapat dalam karya ilmiah. Baiklah, Ibu akan memulai pembelajarannya. Apakah di sini anak-anak sudah pernah mendengar apa itu karya ilmiah? Kamu mengerti? Kamu? Ya, bisa dijelaskan? Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskannya dan melengkapinya. Jadi, karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang. Artinya, karya ilmiah ini sudah diteliti lebih dalam sebelum ditulis atau dilaporkan kepada yang lain. Jadi tidak sembarangan di karang-karang. Itu adalah yang disebut dengan karya ilmiah. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk atau jenis karya ilmiah. Nah, yang pertama, karya ilmiah itu bentuk penyajiannya ada bentuk populer. Yang kedua, ada bentuk semi formal, dan yang ketiga ada berbentuk formal. Jadi di sini sudah sering kita ketahui populer itu seperti apa. Berarti yang paling umum, yang paling diketahui oleh orang, itu namanya bentuk populer atau bentuk umum. Jadi karya ilmiah bentuk ini sering disebut bentuk populer. Bentuknya mana suka, namun dalam arti kata menggunakan bahasa yang baku. Di sini karya ilmiah bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya juga santai seperti yang saya katakan tadi, santai namun sesuai kaidah-kaidah atau menggunakan bahasa formal atau bahasa baku. Jadi, karya ilmiah bentuk populer ini dapat kita temui atau kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti media massa, koran atau majalah. Di sini saya mempunyai contoh koran. Ini adalah sebuah karya ilmiah bentuk populer, koran. Yang kedua yang akan dibahas yaitu bentuk semi formal. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat karya ilmiah bentuk semi formal ini yaitu makalah. Jadi unsur-unsurnya terdiri dari yang pertama halaman judul, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang keempat pendahuluan, yang kelima pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Jadi kita semua pasti sudah pernah kan melihat bagaimana bentuk makalah itu. Dalam kegiatan persekolahan maupun perkuliahan, kita sudah lazim membuat suatu makalah yang disuruh guru atau dosen. Jadi contoh nyatanya yaitu makalah. Baiklah, Ibu akan melanjutkan. Bentuk yang ketiga yaitu bentuk formal. Dalam bentuk formal ini juga dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dalam tingkat perkuliahan. Contohnya pada tingkat akhir masa perkuliahan, yaitu ada skripsi, ada juga tesis, dan disertasi. Jadi unsur-unsur apa sajakah yang terdapat dalam bentuk formal ini? Yang pertama terdapat judul, yang kedua tim bimbing, yang ketiga ada kata pengantar, yang keempat ada abstrak, yang kelima terdapat daftar isi, yang keenam ada bab pendahuluan, yang ketujuh bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, yang kedelapan metode penelitian, yang kesembilan bab pembahasan hasil penelitian, bab 10 bab simpulan dan rekomendasi, yang ke-11 daftar pustaka, yang ke-12 lampiran, dan yang ke-13 riwayat hidup. Mungkin pada bentuk formal ini masih jarang kita jumpai karena kita mungkin belum sampai pada tahap itu. Dan mungkin anak SMA juga belum pernah sama sekali melihat contoh-contoh seperti disertasi, skripsi, dan tesis tersebut.
Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang struktur karya ilmiah. Ada beberapa bagian penting dalam struktur karya ilmiah. Yang pertama, terdapat judul. Sudah pasti ya, judul itu merupakan sesuatu yang akan kita bahas atau yang menjadi topik. Jadi judul ini sangat penting. Dari judulnya kita dapat mengetahui apa sih yang dibahas dalam sebuah karya ilmiah tersebut. Nah, judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Jadi di sini Ibu mengambil contoh, judulnya itu aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa, yaitu studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual oleh siswa SMA Cinta Kasih. Oke. Nah, dari judul di atas dapat diketahui bahwa masalah yang akan kita teliti, yang pertama, aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Yang kedua, ruang lingkup penelitiannya yaitu kecerdasan emosi dan intelektual siswa. Yang ketiga, apa sih tujuan penelitiannya? Yaitu mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara aktivitas pergaulan dengan prestasi belajar. Yang keempat, subjek penelitian yaitu SMA Cinta Kasih. Yang kelima, metode penelitiannya yaitu deskriptif komparatif. Lalu yang kedua, strukturnya setelah judul, di sini ada pendahuluan. Jadi, pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi, pembatas, perumusan, tujuan, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Latar belakang masalah yaitu apa yang dirumuskan atau mengapa masalah itu dapat terjadi dan mengapa masalah itu dibahas, itu semuanya diletakkan di dalam latar belakang masalah. Dan yang kedua ada rumusan masalah, yaitu segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan. Jadi solusi dari sebuah latar belakang tadi bisa dimasukkan ke dalam rumusan masalah. Dan yang ketiga tujuannya. Ketika kita menulis karya ilmiah, sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Misalnya berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, tujuan harus sesuai dengan masalah apa yang kita bahas dalam karya ilmiah tersebut. Dan yang terakhir ada manfaat. Dalam menulis karya ilmiah itu kita pasti memiliki apa saja sih manfaat-manfaat kita mengerjakan atau meneliti sebuah karya ilmiah tersebut. Jadi kita akan menuangkannya ke dalam manfaat karya ilmiah. Selanjutnya yaitu terdapat pembahasan. Dari semua latar belakang, tujuan, manfaat, semuanya kita tuangkan ke dalam pembahasan. Dalam pembahasan ini, semua yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dituangkan di sini. Jika dalam perkuliahan biasanya dalam pembahasan kita akan memulai dari pengertian dari para ahli tentang masalah yang akan kita bahas. Namun pada tingkat SMA biasanya kita dapat langsung mengetiknya atau menuliskannya langsung kepada inti yang akan kita bahas. Berikutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini adalah intisari atau rangkuman dari semua yang kita bahas dalam sebuah karya ilmiah tersebut. Semuanya topik penting dalam sebuah karya ilmiah yang kita bahas tadi. Semuanya akan ditulis dalam kesimpulan. Yang selanjutnya ada saran. Dalam saran ini biasanya penulis menganjurkan atau menyarankan kepada pembaca sebuah makalah atau karya ilmiah agar dia mengerti dan paham cara menulis karya ilmiah, bagaimana menulis karya ilmiah, bagaimana bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Pokoknya semuanya harus bisa menjadi lebih baik lagi dalam menulis sebuah karya ilmiah tersebut. Itu yang disarankan oleh penulis kepada pembaca. Bab yang terakhir yaitu daftar pustaka adalah dari manakah sumber-sumber atau data tersebut kita dapatkan. Contohnya jika kita mengambil dari internet, kita bisa mengcopy linknya. Jika dari buku, kita bisa menuliskan nama pengarangnya, tahun pengarangnya, judul bukunya, terbitannya, dan kota di mana dia diterbitkan. Sekian dari pembahasan Ibu. Bagaimana dengan anak-anak semua? Sudah mengerti apa yang Ibu ajarkan tadi, mulai dari pengertian, jenis, struktur, dan semuanya tentang karya ilmiah?
Gimana anak-anak? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang terdiri dari 5 butir soal. Namun sebelum itu, kita akan membagikan kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang. Jadi karena kita 30 orang, jadi semuanya 6 kelompok ya, menjadi 6 kelompok. Kamu urutlah kelompok tersebut berdasarkan tempat duduknya. Jadi yang mana yang dekat, kalian bisa membuat kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan soalnya kepada kalian. Dan tolong dikerjakan dalam waktu 15 menit. Baik, Bu. Baiklah, demikianlah hasil presentasi micro teaching saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.